sejauh mana apa yang akan dilakukan Komisi 3 agar optimalisasi terhadap pajak kendaraan dari kendaraan berat itu lebih optimal. Kalau yang saya dengar kan bahkan banyak bocor gitu loh Bang. Mudah-mudahan tidak. Ada pembayaran pajak yang tidak optimalnya itu sehingga apa langkah-langkah yang akan dilakukan secara konkret oleh Komisi 3 gitu loh Bang ke depan. Jadi kan dari inventarisasi itu kita bisa melihat, misal ada 1000 alat berat, ternyata dari 1000 alat berat itu yang beralamat di Banten ada 500. Kadang-kadang dari 500 yang bayar juga cuma 300. Ya kan? Kalau dalam istilah kelas itu kan ada dark number. Ada angka abu-abu yang istilahnya tidak terimplementasi. Apa sih angka abu-abu itu? Ya, dari yang harusnya 500 bayar 200 kagak. Itu kan yang kita kejar. Kita kejar supaya optimal semua bayar pajak. Dan yang alamatnya tidak di Banten pun kita upayakan supaya beralamat di Banten. Itu kecil-kecil tapi punya dampak lah terhadap adik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banten Podcast. Kali ini kita sudah bersama anggota DPRD Provinsi Banten. Nah, ini menurut kita sangat penting karena kita berhadapan dengan sosok milenial anggota DPRD yang masih tergolong sangat muda. Kita punya harapan tentu saja dengan teman-teman di Dewan yang milenial ini, bagaimana percepatan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat mungkin bisa sangat fleksibel, responsif begitu. Tidak lagi ada alasan bahwa anggota DPRD lambat dalam merespon aspirasi masyarakat. Dan mari kita sapa Pak Mamdo dipanggilnya. Iya, Bang. Siap Bang. Selamat pagi. Saya Benny Bang dari Banten Podcast. Siap. Dan Abang ini saya tertarik karena benar-benar masih ganteng dan masih muda begitu. Bang, ini luar biasa ya. Pengalaman pertama duduk di periode ini dan langsung 37.000 perolehan suara. Betul. Pengalaman pertama kan, Bang? Pengalaman pertama. Luar biasa. Sama saya aja masih tuan saya ini, sahabat Banten Podcast. Tapi sama-sama muda kelihatannya. Sama-sama muda, amin. Bisa sedikit bercerita Bang tentang Abang bisa sampai duduk di sini. Ini juga bisa menjadi barangkali inspirasi bagi teman-teman milenial. Baik. Bahwa ternyata anggota DPRD tidak melulu harus tua, tapi ternyata kita selain Abang juga ada beberapa teman-teman di sini yang masih sangat golongan milenial gitu. Betul. Silakan Bang, coba bagaimana Bang ceritanya bisa lolos di sini, habis berapa miliar misalnya? Enggak lah, enggak sampai. Jadi saya itu kebetulan memang dari zaman sekolah dari kecil tertarik sama politik. Karena memang secara biologi, secara genetik saya lahir dari keluarga politik. Tapi di sisi lain karena lingkungan itu yang tumbuh, saya dalam proses akademik dari proses sekolah, kuliah sampai lulus kuliah saya gemar berorganisasi. Dan rata-rata kan orang yang berorganisasi implementasi nyata setelahnya kan terjun ke dunia politik. Karena basisnya kan basis orang berorganisasi itu kan berpikir tentang kebangsaan, kenegaraan. Nah, di momen periode pemilu kemarin 2024 saya memutuskan untuk nyalek nggak tiba-tiba. Saya banyak berdiskusi berbagai komponen. Satu sama dosen pembimbing saya sendiri. Yang kedua sama senior-senior organisasi, sama beberapa pihak, dan mereka menjawab kalau ada kesempatan dilaksanakan aja karena momen pemilu 2024 kemarin bonus demografi kita di atas 50% itu kan pemilih muda, sehingga itu tadi Abang bilang wah ini masih ada dewan muda ya masuk. Sebenarnya di 2024 kemarin peluang, sehingga saya masuk bersungguh-sungguh lah, bersungguh-sungguh kampanye dari pagi ke pagi, mencoba mencari formula bagaimana memikat hati masyarakat, dan alhamdulillah karunia Allah, karunia Tuhan, saya kemarin terpilih dengan suara yang cukup maksimal. Dan memang
dilatar belakangi oleh banyak. Dulu zaman kita mahasiswa, saya juga pernah ada dalam satu peristiwa sebagai aktivis yang konsen memerhatikan betul bagaimana politisi bekerja. Di sisi lain bagaimana para politisi memenangkan kontestasi. Saya ada dalam jajaran lapisan bawah, istilahnya secara praktik saya bukan tiba-tiba dan memang mempelajari itu betul-betul dan mempersiapkan diri. Abal dari Dapil Banten 4 Tangerang ya. Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang A. Tangerang A. Iya. Nah, berarti asli domisili di sana. Asli. Nah, kemudian Bang, 2024 pencalonan itu, Abang posisinya lagi kerja apa lagi sedang kuliah? Oh, saya waktu itu sudah kerja. Kerja di? Saya kebetulan latar belakang juga lawyer. Ya, saya lulus di Jakarta itu tahun 2023. Saya mulai bekerja itu memang dari tahun 2000 lulus S1. Saya bekerja juga sekaligus ada beberapa bisnis UMKM kecil yang saya tekuni, dan akhirnya kemarin lulus S2 masih sambil kerja, selesai kerja langsung saya di politik. Tadi kalau ngomongin keluarga bahwa latar belakang di politik, artinya ada orang tua, bapak, ibu yang juga jadi anggota dewan apa gimana Bang? Ada waktu lampau dari DPRD di tingkat kabupaten. Bapak? Oh, pernah di DPRD kabupaten? Pernah. Partainya sama? Beda partai. Ya. Nah, selain Abang tadi ada juga adik yang di parlemen. DPRD Kabupaten Tangerang. Ya. Biasa. Betul. Nah, kita bahas menjadi anggota DPRD ini kan biaya untuk kampanye dan segala macam itu nggak mudah loh. Betul. Nggak murah maksudnya. Betul. Ngerasain Bang ya, habis berapa ratus juta atau berapa miliar? Kalau itu kita nggak terlalu besar dan rahasia dapur lah. Tapi memang politik sekarang menjadi satu obstacle, satu tantangan. Peristiwa demokrasi ini harus kita anugerahi. Karena lahirnya reformasi menuju demokrasi yang terbuka ini kan lahirlah orang-orang baru atau orang-orang muda seperti saya bisa masuk politik. Di sisi lain juga ada tantangan-tantangan yang Abang bilang tadi. Ada stigma, mungkin realita biaya politik yang begitu mahal. Dan itu sebenarnya jadi trik, jadi tantangan, dan juga jadi peluang kita kaum muda. Seperti Abang yang memang menggeluti dunia entertainment, dunia digital. Jadi digitalisasi politik itu sebetulnya bagian dari upaya biaya politik yang murah. Contoh sekarang di Jawa Barat lahir sosok gubernur baru kan, KDM dengan subscriber yang luar biasa, itu kan men-trigger para pemilih dengan mudah tanpa harus biaya yang mahal. Tapi memang dengan metode yang baru. Pendapatannya katanya dari Google dia malahan ya, dari bukan dari gajinya. Iya, katanya jauh begitu. Mana-mana. Dan kita yang muda harus mencoba ke arah sana. Gitu. Tapi bahwa membutuhkan biaya politik yang tinggi untuk jadi anggota DPRD, apalagi ini Pemprov Banten. Itu setuju Bang ya? Ya dinamika di lapangan rata-rata seperti itu mungkin yang terjadi. Operasional. Mungkin. Nah, yang memang udah sejak muda Abang merintis. Mencintai dan menggeluti lah aspek politik. Akan menjadi anggota DPRD udah ditarget lah. Seperti itu, Bang. Akan lahir ke dunia politik. Soal jabatan, saya nggak pernah menarget apapun itu. Tapi saya suka dan memang betul-betul ingin menjadi seorang politisi. Dan pernah juga terlibat menjadi staf ahli atau tenaga ahli di DPR? Ya, sebentar. Oh, sebentar saja. Dan sekarang, alhamdulillah, pencapaiannya optimal, 37.000. Alhamdulillah. Terpilih di P3. Alhamdulillah. Di Komisi 3. Betul. Nah, ini Komisi 3 juga menarik pendapatan dan keuangan daerah itu. Betul. Membidangi itu, sahabat. Artinya Mas Mahmud, kita sebutnya abang aja ya. Berkepentingan sangat harus punya tanggung jawab besar terhadap peningkatan pendapatan lah. Betul. Pendapatan daerah Provinsi Banten. Apa Bang yang mulai dilakukan di Komisi 3 Bang? Oke. Kita bicara dalam
kerangka berpikir formal kan. Siap. Dalam Undang-Undang 28 tahun 2009 itu kan, saya kan sekarang penyelenggara pemerintahan daerah kan. Artinya satu kesatuan dengan eksekutif sebagai eksekutor. Itu apa namanya, konsep ketatanegaraan kita. Jadi, dalam konteks pendapatan asli daerah kita dibatasi dengan beberapa objek yang udah umum diketahui. Kalau provinsi pasti konsentrasinya pajak kendaraan bermotor. Iya, paling besar. Ya kan? Pajak balik nama yang kemarin alhamdulillah Pak Gubernur mencoba melakukan penetrasi program pemutihan supaya pendapatan supaya memantik masyarakat membayar pajak, dan secara implementasi alhamdulillah kemarin per bulan Mei kemarin di Januari sampai April itu kan kita dari PKB itu kan kurang lebih 800 miliar. Tapi ketika Pak Gubernur melakukan penetrasi pemutihan periode April sampai Mei dalam 1 bulan, kalau nggak salah itu di 400 sekian miliar atau 440 miliar. Artinya ada dampak yang signifikan kalau melihat dari periode sebelumnya itu 2 kali lipat. Selain pajak kendaraan bermotor kan kita punya pajak bahan bakar. Kemudian ada juga ada pajak rokok, ada pajak alat berat. Nah, ini pajak alat berat juga menjadi isu karena yang terjadi sebagian di lapangan, alat berat yang tersirkulasi di Provinsi Banten ini belum tentu beralamat di Provinsi Banten. Misal, dia menyewa di Jakarta, misal dia menyewa di Bogor, perbatasan Tangerang, Jawa Barat, sehingga nggak punya implikasi terhadap pajak kita. Kemudian pajak air permukaan, yang notabene di sebagian kecil, sebagian besar mungkin ya, di Banten itu ada industri, di mana Kabupaten Tangerang daerah saya, kota 1000 industri. Di Serang Kabupaten Serang ada kawasan Cikande dan lain sebagainya hal. Di Cilegon pajak air permukaan itu kan yang seharusnya juga bisa menjadi potensi kita. Kemudian ada pajak MBLB dan lain sebagainya yang mungkin kita bisa upayakan. Di sisi lain Pemprov Banten juga punya BUMD yang sejatinya mudah-mudahan ke depan bisa memberikan sumbangsi terhadap PAD atau dividen terhadap pemerintah Provinsi Banten. Nah, gitu kira-kira. Karena PAD sekarang ini berdasarkan data yang kita dapat itu PAD 8 triliun. Iya, 8, kemudian APBD sekitar 13 triliun. Ya. Nah, tadi bahwa pendapatan yang paling besar itu di PAD adalah pendapatan kendaraan bermotor. Nah, Pemprov sudah melakukan upaya dengan pemutihan pajak. Betul. Sehingga itu membantu 2 kali lipat. Maksud saya gini, bagaimana kemudian dorongan-dorongan dari Komisi 3 yang juga menaungi bidang keuangan dan aset daerah ini melakukan terobosan-terobosan supaya pendapatan asli daerah Pemprov Banten ini semakin tinggi lagi. Misalnya tadi dengan jenis-jenis kendaraan berat tadi. Sejauh mana apa yang akan dilakukan Komisi 3 agar optimalisasi terhadap pajak kendaraan dari kendaraan berat itu lebih optimal. Kalau yang saya dengar kan bahkan banyak bocor gitu loh, Bang. Mudah-mudahan tidak. Ada pembayaran pajak yang tidak optimalnya itu, sehingga apa langkah-langkah yang akan dilakukan secara konkret oleh Komisi 3 gitu loh, Bang, ke depan. Termasuk juga bagaimana pembenahan BUMD, Bang. Betul. BUMD sekarang juga banyak yang informasinya dari luar, masih rugi, uang daerah masukin ke agrobisnisnya merugi dan lain sebagainya. Nah, sejauh ini monitoring Komisi 3 sudah sampai mana, Bang? Jadi kalau bicara dalam perspektif bisnis judgment rules itu naruh 100.000 harusnya dapat 200.000 doang gitu ya. Harapan masyarakat ya. Jadi apa yang telah dilakukan Komisi 3? Memang kita dibatasi oleh kewenangan dalam undang-undang. Konsentrasi kita DPRD sebagai controlling pengawas pelaksana dari para eksekutor, yaitu gubernur beserta OPD-nya. Kemudian kita bagian yang
meregulasi anggaran bersama-sama dengan gubernur. Kan kita nggak bisa sendiri. Karena kewenangan kita dalam penganggaran itu harus bersama-sama dan disepakati bersama. Kemudian yang ketiga dalam konteks legislasi kita ada dalam ranah pembentukan perda atau raperda. Di antaranya raperda tentang APBD, pendapatan, pajak dan lain sebagainya hal. Apa yang telah dilakukan DPRD itu kan rumusan masalahnya. Nah, kita dalam hal ini mencoba bersama Bapenda beserta jajarannya, BUMD beserta jajarannya mencoba melakukan beberapa kali rapat koordinasi maupun inventarisasi data. Nah, dan ini tidak bisa dijalani dengan waktu yang singkat dan sebentar. Contoh subjeknya pajak alat berat itu tadi. Kita harus menginventarisir bersama OPD di beberapa perusahaan atau industri. Kita olah data berapa banyak sih alat berat yang ada di Pemprov ini dan lokus atau domisili alamatnya di mana sih mereka. Jadi kan dari inventarisasi itu kita bisa melihat, misal ada 1.000 alat berat, ternyata dari 1.000 alat berat itu yang beralamat di Banten ada 500. Kadang-kadang dari 500 yang bayar juga cuma 300, ya kan? Kalau dalam istilah kelas itu kan ada dark number, ada angka abu-abu yang istilahnya tidak terimplementasi. Apa sih angka abu-abu itu? Ya dari yang harusnya 500 bayar 200 kagak. Itu kan yang kita kejar. Kita kejar supaya optimal semua bayar pajak. Dan yang alamatnya tidak di Banten pun kita upayakan supaya beralamat di Banten. Itu kecil-kecil tapi punya dampak lah terhadap PAD kita. Di sisi lain, PAD lainnya tadi Abang bercerita soal BUMD misal. Saya nggak bicara spesifik dalam kerangka satu BUMD. Ada BUMD nih, kita batasin dulu. BUMD kita ada 3 Bang ya? Ya. Bang Banten. Oke. Termasuk Agrobis Mandiri sama ABM. Sama apa lagi Bang? Ada beberapa sebenarnya nggak ada 3. Anggaplah semua BUMD. Nah, oke. BUMD ini kan saya baru masuk di periode pertama ini. Memang masih hitungan bulan di DPRD, jadi masih meraba-raba. Dan saya sadar akan peran fungsi saya. Maka yang saya lakukan, yang kami lakukan, saya bicara secara pribadi juga secara institusi, yang kami lakukan tentu melakukan rakor beserta BUMD itu, kita selalu mengawasi dan meminta dan mengevaluasi agar konsep bisnis dalam BUMD itu dijalankan sungguh-sungguh. Apa sih tujuan utama tujuan utama menjalankan BUMD itu? Ada 2 sisi yang dilematis dalam mengoperasikan BUMD itu. Sisi utama adalah untuk mencapai tujuan negara, kesejahteraan sosial, membantu masyarakat Provinsi Banten. Tapi di sisi lain dia harus memberikan keuntungan sebesar-besarnya, ya kan? Kapitalisasi. Oh iya, karena kapitalisasi bagian dari upaya mencari keuntungan itu untuk dikembalikan kepada masyarakat, ya kan? Dilemanya memang ada hal-hal yang harus dioptimalisasi oleh BUMD kita, yaitu manajemen perusahaan, pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik, atau anak-anak perusahaan bilang GCG-nya lah, harus dioptimalisasi, diperbaiki dengan optimal. Karena kalau tata kelola good corporate governance-nya baik, insya Allah bisnisnya juga ke depan akan semakin baik. Kan nggak bisa Bang, kita berharap sesuatu dalam waktu yang simultan, dalam waktu yang singkat. Butuh perjalanan panjang. Nah, perjalanan panjang ini harus dimulai oleh tata kelola pengelolaan BUMD yang baik. Insya Allah kalau Bang Banten, BUMD lain itu dikelola dengan tata kelola dan prinsip kehati-hatian yang baik, insya Allah menghasilkan PAD yang tinggi. Tinggal sejauh mana mereka serius menjalankan, mengoperasikan BUMD tersebut. Ya, karena sampai hari ini masih ada BUMD yang merugi, menyedot uang pemerintah, uang negara, uang APBD, kemudian dia tidak menghasilkan. Sebut saja misalkan yang lagi rame kita di pemberitaan itu ABM ya, Agrobis Mandiri ya. Nah, tapi kalau melihat dari latar belakang Abang nih, saya lihat Bang Mabduh ini
MH ya, Iya. Magister Hukum. Artinya sebenarnya kalau bicara bisnis agak kurang inilah ya, kurang relate. Tapi di wilayah Kabupaten Tangerang, saya coba agak sedikit luas. Oke, siap. Itu daerah industri, Bang. Betul. Daerah industri. Seberapa banyak perusahaan yang masih melanggar aturan dari pandangan hukum nih? Oke. Menurut temuan Bang Mamduh ini, yang melanggar aturan-aturan sehingga tapi mereka masih berdiri. Oke. Masih beroperasi artinya gitu. Oke. Pernah ada temuan-temuan seperti itu nggak, Bang? Kita di Komisi 3 sejauh ini simultan melakukan pengawasan terhadap perusahaan secara badan usaha satu persatu atau policy secara umum. Kemarin kita masih baru menginventarisir data secara umum seberapa banyak perusahaan yang ada di Provinsi Banten, khususnya di daerah saya kan tadi bicaranya Kabupaten Tangerang nih. Saya akamsi di sana kan. Tangerang tertinggi, Bang. Di Provinsi Banten ini jumlah industri yang berdiri itu tertinggi. Oh, tertinggi kan, julukannya Kota Seribu Industri. Kebetulan kalau bicara dapil lebih skup kecil saya ada di dapil Balaraja Jayanti itu kan industri. Kalau daerah Sukamulya, Kresek, Gunung Kaler, Mekarbaru itu pertanian. Artinya saya menjelajahi dua dimensi pertanian dan dimensi industrialisasi. Nah, kalau kita melihat pelanggaran dalam konteks pelaksanaan industri itu ada dalam ranah kewenangan di tingkat eksekutor memang. Saya hanya bisa melaksanakan sidak dan lain sebagainya hal, kemudian diteruskan oleh dinas sebagai eksekutor atau OPD. Karena rezim sekarang, apa sih tolak ukur perusahaan itu melanggar aturan atau tidak? Kan simple, berbasis izin sekarang. Ya kan? Kalau kita lihat kalau rezim sekarang itu bilang rezim OSS, ya kan? One single submission, itu kita melihat dulu apakah satu perusahaan itu berdiri dengan izin usaha spesifiknya sesuai atau tidak, ya kan? Misal usaha makanan yang spesifik ada BPOM-nya atau tidak, itu secara produk, ya kan? Tapi Abang tidak mengantongi data-data tentang perusahaan sebelum Abang jadi anggota DPRD gitu. Barangkali karena Abang adalah lawyer juga. Barangkali sudah punya bekal bahwa nanti suatu saat gue jadi dewan, gue bantai ini perusahaan-perusahaan yang... Oh, ini sekarang. Saya setelah terpilih sedang saya lakukan inventarisasi dong. Kalau sebelumnya belum punya data-data itu? Kita ngecek nggak bisa terlalu dalam. Ya kan, kalau udah di dalam kita bisa cek lebih dalam. Ada banget, ada temuan sementara ya. Ada temuan, dan temuan itu kan nggak mesti kita cek. Ada masyarakat yang datang ke kita, ya kan. Temuan dalam bentuk apa sih? Kita kan DPRD ini, anggota DPRD ini kalau bisa ada 25 jam pagar terbuka. Berbagai komponen dari teman-teman media, dari teman-teman mahasiswa pergerakan, dari masyarakat secara umum, dari komponen kepala desa dan lain sebagainya. Itu banyak temuan yang khususnya yang sering terjadi itu terkait pencemaran lingkungan, limbah, pencemaran udara gitu. Pencemaran udara, pencemaran limbah air, B3, pencemaran lingkungan lainnya yang berimplikasi pada panjang, Bos, terhadap kesehatan lingkungan, terhadap kualitas air lingkungan, terhadap lahan persawahan lingkungan. Itu yang sering terjadi temuan sebelum dan setelah saya jadi DPRD secara empirik. Tapi secara institusional kita juga melakukan upaya inventarisasi data supaya aktivitas usaha di Provinsi Banten ini harus berizin. Apa sih implikasi usaha berizin itu? Kan mereka harus bayar pajak juga. Andai mereka tidak berizin, mereka nggak memberikan dampak lingkungan yang baik terhadap lingkungan sekitar, dan juga nggak memberikan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pemerintah yang kemudian didistribusikan untuk masyarakat. Bang, cuman saya juga miris, Bang, prihatin, dan ini menyedihkan. Ketika kemarin saya lihat data BPS itu bahwa Tangerang juga jadi kata Abang daerah 1000 industri, betul. Masih juga tinggi angka penganggurannya. Betul. Nah, ini kan tidak tidak imbang. Tidak imbang gitu. Daerah industri tapi kok daerah angka penganggurannya tinggi juga di situ. Betul.
apa persoalannya sih Bang kalau Abang melihat, dan barangkali gini loh, sebagai anggota dewan dari kalangan milenial itu pasti punya idealisme yang tinggi, Sangat. dan Abang dulu pasti menjadi harapan masyarakat untuk bisa menjadi keterwakilan mereka di parlemen. Kira-kira kesalahannya di mana sebenarnya Bang? Angka pengangguran tinggi dengan nilai industri yang tinggi. Kompleks ini. Saya juga detik demi detik selalu perhatikan dan menerima informasi, bahkan banyak orang yang meminta harapan, Pak, gimana ya, saya udah lulus SMA, saya belum kerja, Pak, Bu, gimana ya, saya sudah lulus S1, tapi kok susah banget mencari pekerjaan. Dan dilemanya ini terjadi di kota-kota besar, seperti Abang bilang di Kabupaten Tangerang, di Kota Tangerang, bahkan di DKI Jakarta sendiri. Ini persoalan ekonomi makro sebetulnya. Tapi kita kalau mau mempersempit skup Kabupaten Tangerang, mungkin secara analisa singkat, itu kan banyak juga penduduk pendatang yang datang ke Kabupaten Tangerang yang mencoba mencari pekerjaan, sehingga kompetisi sumber daya manusianya semakin semakin membludak. Anggap wilayah sekitar kita dari Sumatera, Lampung, Palembang, dari Jawa Barat yang mendekati dengan Kabupaten Tangerang, itu kan tidak sedikit yang mencoba mencari pekerjaan di Kabupaten Tangerang, sehingga implikasinya angka pencari kerja di Kabupaten Tangerang semakin meningkat, dan SDM yang ada di kita juga semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Dan di sisi lain juga ternyata nggak sedikit pabrik, kalau kita lihat di kanal berita dan faktanya, nggak sedikit pabrik yang tiba-tiba pindah ke luar Tangerang. Anggap banyak juga yang ke Jawa karena mengejar UMP yang yang lebih rendah daripada Kabupaten Tangerang. Ini tantangan yang harus dihadapi oleh stakeholder pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, karena semakin tingginya angka pengangguran juga berdampak pada kualitas hidup masyarakat di lingkungan wilayah kita. Iya. Nah, artinya pemerintah juga sebenarnya kalau saya lihat ada namanya Badan Latihan Tenaga Kerja. Betul, BLKI. ada dari tingkat pusat. Nah, BLKI ini apakah ini juga harus menjadi PR di Komisi 3, Bang? Kalau saya tanya minta pertanggungjawaban Abang, mungkin barangkali baru beberapa bulan kan. 8-9 ya. Ke depan BLKI itu saya rasa harus optimal dalam menciptakan SDM yang siap berkompetisi maksudnya. Betul. Nah, kalau kita lihat job fair, betul, yang setahun sekali diadakan oleh Disnaker itu tidak mengakomodir, Bang. Betul, Bang. Dan saya rasa kalau teman-teman di Kabupaten Tangerang ini sangat akan banyak membludak, Abang, permintaan bagaimana mereka bisa terfasilitasi keinginannya. Betul. Bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas itu kan bisa dijawab dengan BLKI di Disnaker. Betul. Dan yang saya dengar juga nih, kita tahu di Kabupaten Tangerang juga muncul lagi sebuah investasi raksasa. PIK 2 itu. Oh iya, yang ramai udah dengar itu? Dengar. Udah dengar? Ya, dengar. Bukan dengar, itu di wilayah Bang Mahdo. Gimana itu, Bang? Kan ramai kemarin. Satu sisi boleh nggak merespon secara pribadi menanggapi itu? Apanya itu merespon? Bagaimana investasi, bagaimana dampak lingkungan, bagaimana sebenarnya sosial ke depan, keberadaan program pembangunan PIK 2 PSN ini. Itu ya. PSN sudah dicabut. Sudah dicabut, tapi pembangunannya nggak dicabut. Gimana itu? Nah, tadi bicara BLK dan pengangguran dulu. Jadi sebetulnya pemerintah harus ada, saya juga unsur penyelenggara pemerintahan, harus ada kesiapan secara terintegrasi antara bagaimana para angkatan kerja dimulai dari proses sekolah, lulus sekolah, sampai ke tempat kerja. Ini kan berjana berhubungan, ya kan? Kita harus menyiapkan SDM dari mulai sekolah yang baik, selesai mereka bersekolah, masuk ke dalam tempat BLK tadi yang Abang bilang supaya dilatih dengan baik. Kemudian harus ada tempat
apa yang bisa menampung apa kompetensi mereka. Artinya ini bejana berhubungan yang tidak dipisahkan dan menjadi satu kesatuan. Nah, salah satu upaya di pemerintahan Provinsi Banten maupun di Kabupaten Tangerang, karena ini nyebrang komisi nih, bicaranya kan, apa latihan kerja ada di Komisi 5, kemudian ada yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Banten melalui bantuan UMKM. Ya, di teman-teman komisi lain mungkin lebih paham tentang UMKM, sehingga apa hadirnya bantuan UMKM itu untuk meningkatkan dan melahirkan kompetensi para wirausaha muda-mudi di Provinsi Banten ini agar siap dan terfasilitasi, sehingga apa bergerak secara simultan. Bagaimana mereka sebagian berupaya mencari lapangan kerja melalui industrialisasi yang ada di Provinsi Banten, dan sebagian berupaya dilatih di BLK ini menjadi wirausaha entrepreneur muda, baik itu dalam skup UMKM mikro, sehingga produktivitas ekonomi di Provinsi Banten ini jalan. Kemudian dalam konteks lahirnya investasi besar di Pantura. Kalau kita melihat di banyak media itu kan banyak hal yang memang terjadi, baik itu dampak negatifnya, terutama karena implikasi dari pembangunan yang besar itu berdampak pada arus lalu lintas, infrastruktur kita yang rusak, kemudian lingkungan kita yang tercemar. Di sisi lain juga ada harapan dari saya secara pribadi sebagai bagian dari institusi DPRD maupun masyarakat, tentunya hadirnya iklim investasi yang besar juga menciptakan dorongan keterbukaannya lapangan kerja yang besar. Dan ini yang masih kita analisa, karena ini berkaitan dengan kebijakan jenjang pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota, sehingga kita masih terus berupaya menganalisa kebermanfaatan sejauh mana pembangunan di Pantura yang masif dan besar-besaran itu. Baik Bang, saya minta satu closing statement, bisa satu kalimat. Boleh. Bagaimana masyarakat di wilayah Dapil Abang terutama meningkatkan kepercayaannya kepada Abang sebagai keterwakilan dari mereka, Bang? Oke. Dari segi layanan, dari segi target capaian kinerja nanti, atau dari segi responsif, apa yang akan menjadi pembeda dengan anggota-anggota parlemen lain, atau setidaknya bahwa masyarakat semakin nambah keyakinan, nggak Bang? Oke. Jadi prinsipnya manusia itu ada dalam keadaan kurva normal, semua hampir sama. Tapi saya ada di sini sebagai bagian dari DPRD Banten, mengajak kepada kita semua, karena kebesaran Provinsi Banten ini tidak bisa dilegitimasi atau diakui keberhasilannya oleh saya seseorang, oleh DPRD saja secara institusi, gubernur secara personal, maupun pemerintah secara institusi. Tapi juga kebesaran Provinsi Banten ini ada dalam pundak kami sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, Abang sebagai bagian dari komponen masyarakat controlling di Provinsi Banten, maupun masyarakat umum secara luas. Sehingga Provinsi Banten ini akan tumbuh besar, berkembang dan maju apabila kita semua bersatu bersama mengawal segala sesuatu yang ada di Provinsi Banten ini. Baik, Bang Mamduh, terima kasih, dan mudah-mudahan ini bukan pertemuan kita pertama, podcast pertama, tapi mudah-mudahan kita bisa membuat ulasan-ulasan ke depan yang berjenjang, bersinambungan. Maksudnya apa yang akan kita ulas tentang hal-hal yang sedang rame di pembicaraan di masyarakat. Betul. Terima kasih atas waktunya, sahabat Banten Podcast. Juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.